Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas keterangan-keterangannya. Sudah saja yang jadi pertanyaan saya punya binaan, salah satunya di dashboard mungkin kan tidak muncul ya Pak, karena penilaian akan berakhir 2023. Tapi nilainya C, jadi sekolah ingin mengajukan kegiatan akreditasi karena sangat merugikan anak-anak ya, terutama yang melanjutkan ke perguruan tinggi, jadi banyak yang tidak diakomodir di perguruan tingginya. Nah, prosedurnya seperti apa ya? Kemarin saya sudah bertanya juga ke KPA, katanya harus mengajukan ya, karena di dasar tidak mungkin muncul progres untuk akreditasi tahun ini. Itu ya, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke Pak Haji Ahnar, silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya sedikit Pak bertanyanya. Ya, pertama adalah SPPD. Masalah itu Pak, keberangkatan kan yang menandatangani ketua BAN. Tapi itu berarti berangkatnya dari Bandung atau dari kabupaten gitu Pak? Yang SPPD. Terus yang kedua untuk IPR Pak, di sana masih belum diupdate, artinya sekolah itu belum merubah dapodiknya, masih yang asli. Apakah nanti asesor datang itu kenyataannya tidak seperti itu bisa dirubah gitu Pak? Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Haji Ahnar. Dilanjutkan ke Pak Kusmayadi dari Tasikmalaya, silakan Pak Kus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, mohon maaf, saya menyambung pertanyaan Pak Rojali, dan tadi ada komentar dari Pak Ketua bahwa sekolah yang sudah habis masa akreditasinya dan akan dilihat track record di desk monitoringnya. Nah, ada satu sekolah yang dulu nilainya A. Nah, dia kalau mendengar dari penjelasan Pak Ketua, kalau dia di desk monitoringnya menurun, dia akan jadi sasaran. Nah, justru terjadi di sekolah ini yang dulunya A, dia otomatis malah jadi turun ke B, Pak. Nah, ini kalau mendengar pernyataan Pak Ketua ini agak berbeda dengan hasil yang nyata gitu. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Terus Pak Yadi, itu diperpanjangnya berapa tahun? 5 tahun, Pak. 5 tahun, Pak. 5 tahun, ya. Baik, silakan Pak Ketua, langsung saja. Baik, Bapak Ibu, mungkin terkait dengan yang sekolah reakreditasi, itu untuk kebijakan baru itu tidak bisa. Sistemnya bukan sekolah madrasah mengajukan diri gitu, tetapi dimulai dengan seluruh sekolah madrasah yang reakreditasi itu akan masuk dashboard monitoring system. Nah, dari situ nanti akan terdeteksi sekolah madrasah itu naik apa turun itu. Nah, kalau turun baru tetapkan sebagai visitasi. Oleh karena itu, sekolah madrasah yang nilainya misalnya C, kalau mau memperbaiki itu dashboard monitoring system itu datanya diambil dari Dapodik, dari EMIS, dari Pusdatin, dari asesmen kecukupan. Nah, memperbaikinya dari situ. Ya, performance sekolah itu diperbaikinya dari situ. Nah, kalau kemudian situ sudah baik dan terdeteksi di dashboard monitoring system itu meningkat, maka sekolah madrasah baru kemudian bisa mengajukan ya untuk kemudian diakreditasi. Tapi kalau misalnya C tetapi terdeteksinya tidak meningkat bahkan menurun, nah itu akan langsung tetapkan sebagai sasaran akreditasi. Tapi kalau tetap maka akan kemudian perpanjang secara otomatis gitu ya. Nah, kemudian yang dari A menjadi B ini itu mungkin bisa dilaporkan Pak Kusmayadi ya, dilaporkan disertai bukti-buktinya ya, nilai sebelumnya, tentukan sebelumnya dan sertifikat perpanjangan ya, karena pada intinya untuk kebijakan ya, kebijakan terkait dengan perpanjangan ya untuk tahun 2021 kemarin itu sudah ada di SK Ketua BAN Pusat ya, dari SK pelaksanaan akreditasi itu yang kemudian menjadi acuan. Sehingga hal begini ini saya kira mungkin ada kesalahan, makanya bukti-buktinya diberikan kepada kami, nanti akan kami verifikasi. Kalau memang ada kesalahan, insya Allah kami akan perbaiki.
Dan sudah ada beberapa Pak Kusmayadi setelah yang kemudian kita perbaiki. Terus terkait dengan SPPD nanti akan dijelaskan oleh Bu Rita pada sesinya Pak Anar. Kemudian terkait dengan IPM ya, IPM nanti intinya sebenarnya sekolah madrasah yang 100 ini itu sudah kita cek, kita verifikasi, itu IPM-nya sudah terpenuhi gitu ya. Nah, nanti kalau kemudian di Dapodiknya itu belum terpenuhi, maka kita akan sampaikan ke pusat. Biasanya di pusat itu kemudian ambil data dari Pusdatin ya, atau dari sumber yang lain, sehingga kemudian punya data bahwa sekolah madrasah ini sudah terpenuhi IPM-nya gitu. Ya, dan nanti kalaupun misalnya menurut Bapak Ibu belum, itu bisa disampaikan kan di asesmen kecukupan kan ada ininya, ada laporan yang mesti diunggahkan ya, disampaikan kepada kami. Dari situ nanti kami akan cek juga gitu. Baik, saya kira ini seperti tadi Bu Eti ya, kemudian Pak Anar, kemudian Pak Kusmayadi ya, dan ini merupakan akhir barangkali untuk Pak Ketua izin. Pak Ketua izin. Pak Ketua bisa izin. Ini waktunya sudah lebih, nanti bisa ini sih bisa ditanyakan ke sumber berikutnya. Apalagi Pak Win mah biasa lah, jadi yang ada. Pak Win KPA kan. Oke. Pak Ketua izin, apakah tahun ini ada rekrutmen asesor baru? Sepertinya tidak ada, Pak. Karena jumlah kuota kita itu cukup dengan asesor yang ada. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Bapak ada ini, mohon maaf. Pak Ketua, untuk surat ini, surat dasar dari kantor Pak boleh dikirim? Ya, baik. Baik Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan surat untuk kita meminta agar instansi Bapak Ibu menugaskan, nanti kita akan buatkan. Sebenarnya sih cukup dengan itu, karena pada waktu Bapak Ibu mendaftar asesor kan sudah dapat izin sebenarnya dari atasan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sebagai asesor, sehingga ketika ditugaskan sebenarnya cukup dengan itu untuk kemudian atasan Bapak Ibu memberikan surat tugas kalau diperlukan ya. Kalau misalnya masih diperlukan, nanti insya Allah kita akan buatkan ya. Kasih diminta Pak. Ya, insya Allah kita buatkan. Kalau dilihat dari revisi panduan yang terakhir itu tidak diminta surat tugas, Pak. Cuman di SPPD mungkin ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setingkat eselon 4 minimal. Ya. Di SPPD aja. Jadi kalau di panduan yang pertama sebelum revisi memang ada surat tugas gitu. Ya. Cuma gini Pak, maaf Pak. Karena kalau tidak ada surat tugas dari atasan, kami kan itu di hari kerja, Pak. Ya. Jadi prinsipnya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memerlukan surat itu kami akan buatkan. Intinya begitu aja. Iya Pak, perlu Pak. Ya, baik. Ya. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu. Sekali lagi selamat bertugas, tetap jaga profesionalitas, jaga kredibilitas ya, dan tetap responsif ya. Mudah-mudahan peran kita sebagai asesor ini itu betul-betul menyumbangkan ya peningkatan mutu ya pendidikan di Jawa Barat ini. Dari saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, Ketua Pak Dr. Demikian Bapak dan Ibu, paparan atau informasi dari Ketua. Mumpung masih ada Ketua Pak Widi, mungkin kita dokumentasikan terlebih dahulu ya.